Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in. Kullu syai'in lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tolong dibaca Al-Fatihahnya ya. Al-Fatihah khusus al-mu'allif Tibyan fi adabi hamalat Nasya Abi Zakaria Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi Syafi'i Allah Ta'ala wa suri mafru'ihim wa hababim wa silsilatihim sya'alillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah was salahil aqibah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita lanjutkan bacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran dalam rangka kita belajar adab-adab, mendengarkan nasihat, mendengarkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan masih dalam bab tentang beberapa kemuliaan membaca dan menghafal Al-Qur'an. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dari Abi Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridhoinya. Dari Abi Musa al-Ash'ari, dari Sayyidina Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda.
Mathalul mu'minin ladzi yaqra'ul Qur'ana mathalul utsrujjah. Mathalul mu'min, perumpamaan orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman, perumpamaan orang-orang beriman, perumpamaan orang-orang beriman, alladzi yang yaqra'ul Qur'ana, membaca Al-Qur'an. Perumpamaan orang-orang beriman yang membaca Al-Qur'an, mathalul utsrujjah, seperti buah utsrujjah. Mathalul utsrujjah, seperti buah utsrujjah. Perumpamaan orang-orang beriman yang membaca Al-Quran itu seperti buah utsrujjah. Perumpamaan orang-orang beriman yang membaca Al-Quran seperti buah utsrujjah. Rihuha thayyibun, baunya enak, baunya wangi, baunya wangi. Rihuha thayyibun, baunya wangi, wa ta'muha thayyibun, dan rasanya enak. Wa ta'muha, dan rasanya thayyibun, itu enak. Diulangi, perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Qur'an itu seperti buah utsrujjah. Utsrujjah itu nama buah ya, kaget. Nah, buah utsrujjah itu bentuknya ada yang mengatakan cak jeruk atau apel. Tapi yang pasti buah utsrujjah itu dia wangi, mambunya wangi, dan rasanya rasanya enak, manis ya. Cak buah apa lah kalau di kita? Yang mambunya lemak, duren. Nah, perumpamaan orang beriman yang baca Quran itu cak itu. Hatinya bagus, ya hatinya bagus, maksudnya rasanya enak tuh hatinya bagus. Dan mambunya juga enak. Mambu maksudnya zahirnya itu indah nih yang dijingok, menarik, menarik. Lanjut kalimat yang selanjutnya, wa matsalul mu'min, dan perumpamaan orang beriman, dan perumpamaan orang beriman alladzi la yaqra'ul Qur'an, yang tidak membaca Al-Qur'an. Alladzi la yaqra'ul Qur'an, yang tidak membaca Al-Qur'an. Masalut tamroh, itu seperti buah kurma. Masalut tamroh, seperti buah kurma. Diulangi, perumpamaan orang beriman yang tidak membaca Al-Quran itu seperti buah kurma. Wa masalul mu'min, perumpamaan orang beriman alladzi la yaqra'ul Qur'an, yang tidak membaca Al-Quran, masalut tamrah, seperti buah kurma. La rihalaha, tidak ada baunya. Kurma ada baunya enggak? Ada. La rihalaha, tidak ada baunya. Wa ta'muha hulwun, dan rasanya manis. Dan rasanya manis. Jadi wong beriman, kita wong beriman bukan? Ya, kita berdoa semoga kita nih wong yang beriman dan iman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada wong beriman, wong muslim, baca Quran, wah itu lengkap. Dalamnya bagus karena dia beriman, luarnya bagus karena dia membaca Al-Quran. Hatinya bagus, zahirnya bagus. Diumpamakan seperti buah utsrujjah. Buah utsrujjah itu yang cak mana cirinya? Buah utsrujjah itu nama buah ya. Cirinya baunya harum, rasanya enak, manis. Tapi ada lagi orang beriman yang tidak ini bukan lanjutan, ini penjelasan hadisnya ya. Tapi ada lagi orang beriman yang dia itu tidak membaca Al-Quran, maka diumpamakan seperti buah kurma.
Tak mana buah kurma? La rihalaha. Buah kurma itu tidak ada baunya. Tadi buat makan kurma ada baunya enggak? Tidak kan? Tapi wa ta'muha hulwun, tapi rasanya manis. Ada kurma pahit? Enggak tahu Kayaknya manis. Kalau selama ini kita makan bukan nolah jadi lemak yang kita makan. Yang matang-matang. Tapi kurma rasanya manis. Jadi wong beriman yang tidak membaca Al-Quran itu masih mending. Masih mending. Dalamnya itu ya hatinya itu bagus. Dalamnya itu bagus. Tapi luarnya tidak ada baunya. Maksudnya tidak apa ya bahasanya ya. Pokoknya beda dengan orang yang membaca Al-Quran. Muslim yang membaca Al-Quran. Dia punya syiar. Ya, dia punya syiar. Yang membuat orang itu tertarik dengan dia. Sedangkan yang tidak membaca Al-Quran belum. Terus lanjutannya, wa masalul munafik, dan perumpamaan orang munafik. Wa masalul munafik, dan perumpamaan orang munafik. Alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Quran. Alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Quran. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran, masalur royhanah, itu seperti royhanah, seperti royhanah. Royhanah itu cak mana? Rihuha tayyibun, baunya wangi, wa ta'muha murrun, dan rasanya pahit, tapi rasanya pahit. Baunya wangi, tapi rasanya pahit. Diulangi, perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti royhanah. Royhanah. Baunya wangi, rasanya pahit, tapi rasanya pahit. Wong munafik itu siapa? Wong yang mengaku beriman, tapi keimanannya itu keimanan yang bohong, hanya untuk menipu. Dia sholat bersama Nabi, dia berkumpul dengan orang Muslim, tapi juga padahal hatinya masih kafir. Dia juga berteman dengan orang-orang Yahudi, menjadi musuh dalam Islam. Tapi dia membaca Al-Quran, tapi dia membaca Al-Quran, tapi bacaannya itu, tolong lihat sini. Tapi bacaannya itu hanya untuk menipu, Jadi dia sholat sama Nabi, dia berkumpul sama Muslim, tapi juga masih dia kalau gawe wong kafir masih ikut, masih menyembah juga Tuhan-Tuhannya orang kafir. Disebut orang munafik, tapi dia membaca Al-Quran, tapi membacanya itu untuk menipu. Itu diumpamakan, orang yang seperti itu diumpamakan seperti royhana. Royhana itu cak mana? Baunya wangi, rasanya pahit. Ada tidak di kita apalah? Kalau kita royhana itu apalah kalau di kita? Permisalan cak royhana apalah kita? Minyak wangi. Kemangi. Apalah yang mampunya wangi? Nah, dia baunya wangi, kejingoannya tuh indah, tapi dalamnya, hatinya, isinya busuk, pahit. Itu wong munafik yang membaca Al-Quran. Nah, ada lagi yang lebih parah lagi. Lanjutan hadisnya, wa masalul munafik, perumpamaan orang yang munafik. Dia sholat sama Nabi, dia bergaul dengan orang Muslim, tapi hanya untuk menipu. Wa masalul munafik, perumpamaan orang munafik, alladzi la yaqra'ul Qur'an, yang tidak membaca Al-Quran. Alladzi la yaqra'ul Qur'an, yang tidak membaca Al-Quran.
yang tidak membaca Al-Quran kamatsalil hanzalah, kamatsalil hanzalah, seperti buah hanzalah, seperti buah hanzalah, seperti buah hanzalah. Laisa laha rihun, tidak punya bau. Laisa laha rihun, tidak punya bau, tidak punya bau, wangi, tidak wangi. Wa ta'muha murrun, dan rasanya pahit. Wa ta'muha murrun, dan rasanya pahit. Diulangi, perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran itu seperti buah hanzalah. Laisa laha rihun, tidak ada bau, dan rasanya pahit. Wa ta'muha murrun, dan rasanya pahit. Kalau kita pengen milih, kita pengen jadi wong nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. 1. Kita pengen jadi wong yang beriman. Alhamdulillah kita hari ini memiliki iman. Semoga iman kita diterima Allah. Yang kedua, kita pengen jadi wong yang senantiasa membaca Al-Quran. Harus itu ya, terutama di bulan Quran. Ini bulan Quran bukan? Bulan Quran ini. Di bulan Quran ngapo? Bulan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Apa ayatnya? Apa ayatnya, Yayat? Baca, Yayat. Syahrul Ramadan alladzi unzil. Ayat sana baca. Terus. Iya, jadi bulan Ramadan ini bulan yang diturunkan Al-Quran. Jadi sudah sepantasnya di bulan Al-Quran ini kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Ada yang sudah hatam hari ke-6 ini. Sudah hatam ada belum? Siapa yang sudah 15 juz? Bocok. Bacoannya, ngebaca. Angkat tangan. Baru Yudi dewean. Yang selama bulan Ramadan ini sudah 15 juz. Dikejar. Malam ini dikejar. Siap ngejar? Siap ngejar? Hei, siap ngejar? Ini siap ngejar? Ini siap? Siap begadang? Ya, mulai kecil. Siap begadang? Ya, siap begadang? Yang ini siap begadang? Yang ini siap begadang? Iya, baca Quran. Nih, kaget nih. Lanjutan hadisnya. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim, dan Imam Muslim. Hadis selanjutnya. Wa an Umar bin Al-Khattab, dari Sayyidina Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yarfa'u, mengangkat atau memuliakan, bihadzal kitabi, dengan kitab ini, aqwaman, suatu kaum. Jadi terjemahannya ini lemahnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala memuliakan suatu kaum dengan kitab ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala memuliakan atau mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, dengan sebab kitab ini. Wa yadha'u bihi akharin, dan juga merendahkan suatu kaum dengan kitab ini juga.
dan dengannya juga merendahkan dan merendahkan yang lain. Rawahu, diulangi, sesungguhnya Allah Ta'ala memuliakan suatu kaum atau mengangkat derajat suatu kaum bihadzal kitab, dengan sebab kitab ini, wa yadha'u bihi akharin, dan dengannya juga merendahkan yang lain, merendahkan kaum lain maksudnya. Merendahkan suatu kaum. Rawahu hadis riwayat Muslim. Rawahu Muslim. Imam Muslim. Maksud hadis ini, sesungguhnya Allah Ta'ala, perhatikan sini, sesungguhnya Allah Ta'ala itu memuliakan suatu kaum dengan sebab Al-Quran. Santri, dengarkan. Kita hari ini hidupnya nikmat, alhamdulillah. Tidak nutup kemungkinan kita hari ini dimuliakan orang, derajat kita naik karena sebab Al-Quran. Berapa banyak kita sering berbuka puasa, dimuliakan orang, dikasih orang makanan banyak, sering kita berlebih-lebih kan, kita dimuliakan orang sebab Quran. Uang kalau tidak jengok Quran kita tidak ngelakukan kecak itu, betul tidak? Nah tapi di sini uang yang bakal Allah muliakan dengan Quran itu juga maksudnya apa, siapa dengan Quran ini? Ngapo kok bisa dia itu dimuliakan? Satu, karena dia membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menjaga adab-adabnya kepada Al-Quran. Termasuk juga orang yang penghafal Quran nanti bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga ada uang-uang yang dilaknat sama Quran nih. Dilaknat sebab Al-Quran. Satu, misal uangnya membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkannya atau malah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Al-Quran. Kedua, penghafal Quran yang tidak mencerminkan akhlak tingkah lakunya sebagaimana penghafal Al-Quran. Atau ketiga, orang-orang yang memanfaatkan Al-Quran demi kepentingannya dewe. Ya, penghafal Quran, ngapal Quran, pengennya supaya dimuliakan uang. Nah, tidak boleh itu. Ada yang di sini yang ngapal Qurannya pengen dimuliakan orang, supaya uang dusun hormat sama aku kage. Tidak boleh mak itu. Nah itu yang malah justru kage dihinakan. Kita ngapal Quran, kita baca Quran, usahakan niatnya tuh harus lurus. Jangan niat pengen dimuliakan, tapi insya Allah pasti dimuliakan. Wa an Abi Umamah Al-Bahili, dari Abi Umamah Al-Bahili, dari Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili, dari Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Jadi Nabi nyuruh kita dibaca Qur'an. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Qur'an, ya'ti akan datang yaumal qiyamati, di hari kiamat. Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat syafi'an, sebagai pemberi syafaat,
Pemberi syafaat apa? Maksudnya yang menolong kita, ge. Penolong. Syafi'an sebagai pemberi syafaat. Syafi'an sebagai pemberi syafaat li ashabi kepada kepada pembacanya. Ashabi kepada pembacanya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Luar biasa ya, jadi wong yang baca Quran itu kaget ketika di akhirat di saat wong lain susah, di saat orang-orang lain bingung dengan nasibnya dewe, wong yang senantiasa membaca Al-Quran itu bakal diberi syafaat oleh Al-Quran, bakal ditolong. Pengen enggak kamu ketika kamu lagi kepanasan, misalnya di dunia ini baik, lagi kepanasan, tiba-tiba awan itu neduh tidak-tidaknya untuk kamu. Pengen enggak? Atau lagi antri apa misalnya, lagi antri Prabowo bagi duit 1 miliar misalnya, antri kamu kan, banyak wong antri. Rami panas, tapi pengen enggak kamu ada setidaknya lagi panas-panas ada payung apa nolongi? Pengen kan? Nah, itu juga di akhirat kaget. Kita pengen ketika wong-wong tuh susah, ketika orang-orang lain pada bingung nasibnya mana di akhirat, di padang mahsyar kaget, kita pengen enggak susah. Cak mana caranya pengen ada yang nolongin kita. Maka salah satu caranya kita diperintahkan Nabi dengan membaca Al-Quran. Baca Al-Qurannya baca. Siap malam ini baca Qurannya? Siap ya? Siap. Ada yang masih ikro di sini, angkat tangan. Siap baca Quran? Belajar. Ikronya dibaca, dibelajarkan sama kawannya. Supaya cepat bisa baca Quran. Nanti jadi kaget ketika di akhirat, wong lagi bingung galau, kelimpungan, wong yang senantiasa baca Quran ini bakal ditolong. Bakal ditolong dengan Al-Quran. Karena ngapa? Karena dia senantiasa baca di dunianya tadi. Terus wa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar apa artinya? Putranya Sayyidina Umar. Wa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Keduanya itu siapa? Anak dan bapaknya. Sayyidina Umar dan anaknya ini. Wa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, la hasada, tidak boleh iri. La hasada, tidak boleh iri. La hasada, tidak boleh iri. Illa fisnataini, kecuali pada 2 orang. Illa fisnataini, kecuali pada 2 orang. Illa fisnataini, kecuali pada 2 orang. Rajulun, satu pada lelaki, pada seseorang. Rajulun, pada seseorang. Rajulun, pada seseorang. Atahullah malan,
yang Allah memberinya harta, yang Allah mengkaruniakannya harta, rajulun pada seseorang yang diberikan Allah harta, diberikan Allah harta. Salah, lewat. Pada seseorang yang Allah berikan Al-Quran, kelewat, minta maaf. Yang Allah berikan Al-Quran. Jadi yang pertama, pada seseorang yang Allah berikan Al-Quran, pada seseorang yang diberikan Allah Al-Quran, fahuwa yaqumu bihi, dan dia menghidupkan dengan Al-Quran tersebut ana al-laili wa ana an-nahar, dan dia menghidupkan siang malamnya dengan Al-Quran, yaitu, dan dia menghidupkan siang malamnya dengan Al-Quran, dan dia menghidupkan siang dan malamnya dengan Al-Quran. Diulangi, la hasada, tidak boleh iri, illa fisnata, ini kecuali pada dua orang. Rajulun, itu pada seseorang, atahullahul Quran, yang diberikan Allah Quran, fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, dan dia menghidupkan siang malamnya dengan Al-Quran. Yang kedua, warajulun, dan seseorang, warajulun, dan seseorang, atahullahu malan, yang Allah berikan harta, yang Allah berikan harta, yang Allah berikan padanya harta, itu boleh, yang Allah berikan harta padanya, fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar, dan dia menginfakkan hartanya, dan dia menginfakkan hartanya, dan dia menginfakkan hartanya, dan dia menginfakkan hartanya, ana al-laili, sepanjang malam, baik malam maksudnya, wa ana an-nahari, dan siang hari, wa ana an-nahari, dan siang hari. Diulangi, la hasada, tidak boleh iri atau tidak boleh hasad, tulis. Illa fitnata, ini kecuali pada dua orang. Yang pertama, pada seseorang yang Allah berikan Al-Quran dan dia menghidupkan siang malamnya dengan Al-Quran. Yang kedua, pada seseorang yang Allah berikan harta dan dia menginfakkan hartanya di siang dan malam hari, di malam dan siang hari. Rawahu, hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari dan Muslim. Di sini hasad itu apa? Ada yang tahu hasad artinya apa? Hah? Iri yang cak mano? Hasad itu arti aslinya, hasad itu tidak senang orang memiliki kenikmatan dan berharap orang itu hilang kenikmatannya. Hasad itu dia kepengen dapat nikmat seperti orang dan kepengen orang itu hilang nikmatnya untuk dia. Ada kawan punya mobil, hasad itu dia tidak senang kawannya punya mobil, dia iri kawannya punya mobil, dan dia pengen mobil itu dia punya dan kawannya tidak punya mobil. Itu kawannya hilang mobilnya. Tapi yang di sini, hasad di sini maksudnya ghibthah. Apa itu ghibthah? Ada penjelasannya, bentar. Ghibthah itu hasad itu tadi tamanni zawalin ni'mah an ghairihi, menginginkan hilangnya kenikmatan dari orang lain, itu hasad. Tapi yang dimaksud di hadis ini, irinya tuh bukan iri yang hasad itu, iri yang cak mano? Ghibthah. Ghibthah itu bagian dari hasad. Bedanya
Ghibtah itu tamanni mislaha min ghairi zawaliha. Dia pengen kenikmatan cak uang tapi tidak berharap uang itu hilang nikmatnya. Cuman pengen juga gitu. Pengen punya juga kenikmatan cak uang tapi tidak berharap uang itu hilang nikmatnya. Dia pengen juga punya mobil cak kawannya. Tapi dia tidak galak juga kalau kawannya kehilangan mobil. Itu gitu. Jadi di sini yang dimaksud kita iri sama uang yang siang malamnya rajin baca Quran. Ada kawannya yang sini rajin baca Quran siang malam. Nah itu boleh kita iri di situ. Ya, boleh kita iri. Bahkan harus setelah iri itu kita ikut jejaknya. Kita ikuti kegiatannya siang malam melak baca Quran. Yang kedua kita boleh iri, kita boleh ghibtah kepada yang kedua, orang yang kedua. Pada siapa? Wong yang punya banyak duit, punya banyak harta, dan dia rajin berinfak, rajin bersedekah. Rajin bersedekah. Baik siang maupun malam. Nah itu kita boleh iri, ya Allah, aku pengen ya Allah punya banyak duit. Supaya cak dia itu bisa rajin sedekah. Ada yang pengen kaya sini? Angkat tangan. Semoga yang angkat tangan Allah kayakan. Baik kaya hati maupun kaya harta. Jadi minta sama Allah tuh minta. Ya Allah, kami ini ya Allah, santri Alif Alfi Karomah ini ya Allah, pengen ya Allah Engkau berikan kekayaan. Supaya kami ini bisa infak sebagaimana rajinnya wong yang infak di siang malam ya Allah. Ya itu minta. Bisa tidak minta aja itu sama Allah? Bisa tidak kamu jalani malam ini? Insya Allah apa? Insya Allah bisa. Bisa tidak? Ya insya Allah bisa ya. Minta sama Allah, minta. Tanda seseorang itu bakal dikasih sama Allah. Awalnya minta dulu, minta dulu. Kamu nak jingok ada doa kamu itu terkabul apa tidak? Keinginan kamu itu terkabul apa tidak? Kalau kamu nak jingok, keinginan kamu itu terkabul apa tidak? Kamu berdoa tidak dulu. Kalau kamu tidak berdoa, nah alamat tanda-tanda bahwa keinginan kamu tidak bakal terkabul. Tapi kalau keinginan kamu bakal terkabul, tandanya kamu digerakkan sama Allah untuk berdoa. Itu. Apa yang kamu kepengen? Pengen selesai hafalan Qur'annya, berdoa ada? Kalau tidak berdoa, alamat itu. Tanda-tanda itu. Tapi kalau kamu berdoa, nah itu tandanya kamu kaki bakal selesai hafalan Qur'annya. Kamu pengen punya banyak duit. Semua orang pengen juga punya banyak duit. Tapi kamu pengen tahu enggak, kepengenan kamu tuh, keinginan kamu tuh bakal terwujud apa tidak? Kalau kamu pengen tahu, kamu jingok diri kamu berdoa ada. Kalau tidak berdoa, tanda-tanda tidak bakal terwujud. Kalau kamu berdoa, tanda-tanda itu bakal terwujud. Jadi salah satu tanda Allah tuh bakal mengabulkan keinginan seorang hamba, Allah bakal gerak ke hamba tersebut untuk berdoa. Dikit lagi. 2 hadis lagi lah. Warawaina aidan, dan meriwayatkan juga kepada kami min riwayati Abdullah, dari riwayatnya Abdullah ibni Mas'udin bin Mas'ud, dari riwayatnya Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, bilafzin, dengan lafaz. Jadi ada hadis lain tapi dengan lafaz kayak ini. Bilafzin, dengan lafaz la hasada, tidak boleh iri. Tulis hadis baru, hadis yang selanjutnya ini, la hasada, tidak boleh iri.
Iri di sini tadi, ghibtoh tadi, menginginkan mendapatkan kenikmatan, tapi tidak disertai dengan hilangnya kenikmatan itu dari orang lain. La hasada, tidak boleh iri illa fisnata, ini kecuali pada dua orang. Rajulun, seorang atahullahu malan, yang Allah berikan harta. Atahullahu malan, yang Allah berikan harta pada seseorang, yang Allah berikan harta. Fasallatahu, kemudian dia menggunakan hartanya. Fasallatahu, kemudian dia menggunakan hartanya. Kemudian dia menggunakan hartanya. Ala halakatihi, sampai habis hartanya. Ala halakatihi, sampai habis hartanya. Ala halakatihi, sampai habis hartanya. Fil haqqi, dalam kebenaran, atau di jalan kebenaran, di jalan yang benar. Fil haqqi, dalam kebenaran. Jadi boleh kita iri, ya Allah, aku pengen juga ya Allah Cak Wong itu bisa menggunakan hartanya sampai habis untuk hal-hal yang benar, untuk agama, untuk nolong uang. Jadi kita nih hidup kalau bisa harus untuk memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Jangan hidup untuk diri dewe. Yeah. Kalau kamu punya duit apa berapa ya, misalnya 15 miliar misalnya. Reza, kalau punya duit 15 miliar, gak ada nolong kawan-kawannya. Gak, berapa kau nak ngenjuk Pak Ik? Wah, galonnya. Tagi Pak Ik. Amin. Amin, semoga Reza banyak duitnya. Jadi kita boleh iri, ya Allah, aku pengen ya Allah Cak Reza ya Allah sedekah sampai habis duitnya 15 miliar. Boleh Cak itu. Berdoa. Dan tidak masih juga harus sedekah ya. Tapi di sini bisa juga menghabiskan hartanya dalam kebenaran. Kamu gunakan duit kamu untuk mondok. Untuk mondok, untuk bayar infak di pondoknya, untuk keperluan beli sabun, untuk keperluan beli linso, untuk keperluan beli buku, beli kitab. Yang tidak katik kitab ini, gunakan duitnya untuk beli kitab ini. Cuma 30.000 paling. Yang tidak katik kitab ini, beli. Punya banyak duit. Sampai sini banyak duitnya. Terus lanjutan hadisnya, warajulun, dan seseorang yang Allah berikan warajulun atahullahu hikmatan. Seseorang yang Allah berikan hikmah, ya, seseorang yang Allah berikan ilmu. Hikmah maksudnya ilmu ya. Ilmu agama atau pengetahuan ilmu, dan dia fahuwa yaqdi, dan dia menggunakan ilmunya, fahuwa yaqdi biha, dan dia menggunakan ilmunya, wa yu'allimuha, dan mengajarkannya, wa yu'allimuha, dan mengajarkan ilmunya, wa yu'allimuha, dan mengajarkan ilmunya. Ada tak kawan kamu di sini yang senang dia ngajari wong? Nah, kamu harus pengen Cak itu. Siapa di sini? Ogi. Bisa hadroh dikit, langsung ngajari kawannya. Tahu nahu sorob dikit, langsung ngajari kawannya. Itu jangan kamu bilang, takoan yang budak itu. Ada yang galak ngomong takoan. Tidak boleh mah itu. Di sini memang tempatnya takoan, ya. Terus ya hadis selanjutnya. Setelah itu kita tutup. Ditulis. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud
Dan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhai beliau, semoga Allah meridainya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a, man barang siapa, qara'a yang membaca, barang siapa yang membaca, harfan satu huruf, barang siapa yang membaca satu huruf, min kitabillahi ta'ala, dari kitab Allah Ta'ala. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Ta'ala, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Ta'ala, kitab Allah apa? Kitab Allah Ta'ala, Al-Quran. Jadi barang siapa yang membaca satu huruf dari Quran, falahu bihi hasanatun, maka untuk dia satu pahala, satu kebaikan. Maka untuk dia satu kebaikan. Wal hasanatu, dan satu kebaikan tadi, wal hasanatu, dan satu kebaikan itu, bi asyri amsalihha, dikalikan 10 kali lipat. Bi asyri amsalihha, dikalikan 10 kali lipat. Terus kata Nabi, la aqulu, aku tidak berkata, la aqulu, aku tidak berkata, la aqulu, aku tidak berkata, alif lam mim satu huruf. Alif lam mim itu satu huruf. Aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf. Aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf. Walakin, akan tetapi, walakin, akan tetapi, alifun harfun, alif satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, dan lam satu huruf, dan lam satu huruf, dan lam satu huruf, dan mim, wa mimun harfun, dan mim satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Diulangi, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Ta'ala, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan tadi dikalikan 10 kali lipat. La aqulu, aku tidak berkata alif lam mim satu itu satu huruf. Walakin, akan tetapi, alif itu satu huruf, dan lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Berarti alif lam mim itu berapa huruf? 3 huruf. Sedangkan satu huruf itu satu kebaikan dikali 10, berarti 3 kali 10 berapa? Dengarkan. Kamu ngaji itu baca alif lam mim, Be. Alif lam mim. Dapat berapa pahalanya? 30. Gampang enggak? Bisa. Ngucap bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. 19 dikali 10 berarti 190. Berarti pahalanya kamu dapat 109. Banyak enggak? Sayangnya enggak Allah tuh sama kita. Nah, hebatnya lagi, mumpung di bulan Ramadan ini, setiap amalan sunnah itu
di bulan Ramadan ini bakal dilipat gandakan, disetarakan pahalanya dengan pahala ibadah wajib di luar Ramadan. Dan ibadah wajib di bulan Ramadan yang kita kerjakan di bulan Ramadan, maka pahalanya dikalikan 70 kali lipat seperti ibadah wajib di luar Ramadan. Mumpung bulan Ramadan nih, ngajilah. Banyak-banyakilah ngajinya. Puas-puasilah dulu. Tidurnya kurang-kurangi dulu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Aku biasa di kamar itu apa? Begadang. Ngaji, belajar, nyiapkan ini, nyiap ke subuh. Siangnya kuliah masih. Padat enggak? Padat. Padat kan? Kamu belajar nahunya cuman dari habis subuh, kita dari jam setengah 7 sampai jam 8. Aku dari 2 jam sebelumnya atau dari malamnya sudah belajar lagi. Siang balik kuliah belajar ini. Jadi gunakan waktunya untuk belajar, ngaji. Oke. Di pondok itu kamu tidak harus setelah lulus kamu harus mikir ke apa hasilnya, tidak harus. Tapi kamu harus pikir ke tuh, selama mondok ini aku ini sudah sungguh-sungguh belum, kalau kamu mikir ke hasilnya baik, kamu tidak dapat hasilnya. Kamu cak wong lari, lomba lari. Ada wong lomba lari di stadion, tahu? Pernah enggak ke stadion lari? Stadion atletik di Jakabaring tuh. Lingkaran itu ya. Kalau kamu bayangkan kalau ada wong lari, lomba lari, tapi pas lari itu, pas lagi lomba itu, pas sudah mulai lombanya, pas lagi lari, dia nyingok papan ininya, nah, papan labnya itu ada. Yang siapa juara 1, siapa yang nomor 2. Kan semakin misalnya lagi ngedahului berarti naik namanya. Itu. Tapi kalau ada wong lari, tiba-tiba nyingok itu lagi. Lari lagi, nyingok layar lagi. Lari lagi, nyingok layar lagi. Sama ada uang yang fokus lari, tidak nyingok-nyingok layar. Kira-kira menang mana? Menang yang fokus. Kamu jangan mikir ke mondok ini, kaget. Cak mano aku nih lulus mondok, selesai dah apalan Quran aku nih. Mana nak selesai nih, pikir ke terus selesai dah. Ngapal lah setiap hari tuh. Murojaah lah setiap hari tuh. Kaget nih aku nih pintar dah belajar terus di pondok ini. Belajarin di pondok ini aku nih pintar dah. Kamu masalahnya belajar dah apa ngayal bae. Itu. Ya. Jadi dimanfaatkan di bulan Ramadan ini banyak-banyaklah membaca Al-Qur'an. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Farij alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim. Ya Rabbana ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Walaysa narju siwa qadrik ilahi dara qablal fana wal halak ya dunya wadin wa malana rabbana siwaka ya hasbana ya dzal ula wal ghina wa ya qawi ya matin nas'aluk waliyukim wal adala kainastaqim ala hudakal qawim wala nuti'ul la'in. Ya Rabbana ya
مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين نسأل بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيع كل الحرام يقهر كل طغى يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين ربي اسقنا غيثا نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على مر السنين ربي حين شاكرين وتوفانا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول ربي استجب لي آمين أعطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك أملنا طويل فجود طامعين ربي ضاق الحين من فعل ما لا يطاق فمنون بفك القلم بذنب راهن واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذنين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصراف حان حين الحمام وزاد رشح الجبين ثم صلاة وسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحبه
والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. العفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.